Ah, suara saya kedengaran kan? Kok nggak dijawab sih salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belum ini kuliahnya? Sudah, Pak. Udah Sudah, ya. Pak. Oke, kalau sudah siap jangan diem aja dong. Tapi seenggaknya saya ngomong sendirian jadinya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pedoman penulisan karya ilmiah yang dalam hal ini kita menitikberatkan pada penulisan skripsi ya sebagai salah satu karya ilmiah dalam tugas akhir mahasiswa sebagai salah satu prasyarat untuk kelulusan seorang calon sarjana S1 ya. Biasanya mereka harus menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Walaupun ada juga mungkin beberapa metode lain selain skripsi ya dalam penulisan tugas akhir, bisa dalam bentuk laporan, project ataupun yang lainnya mungkin ya. Tapi umumnya biasanya di beberapa perguruan tinggi skripsi merupakan salah satu prasyarat utama dalam kelulusan seorang sarjana. Baik, ini saya jelaskan karena tentunya Anda semua nanti akan berhadapan dengan tugas akhir, ya, di mana persiapan yang perlu Anda lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Anda harus memahami beberapa kriteria-kriteria yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah itu sendiri ya, dari mulai kebahasaan ya, sistematika, kemudian citasi, penulisan data pustaka dan lain sebagainya. Baik, sedikit saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa penulisan karya ilmiah ini merupakan apa namanya ya, keharusan tadi ya, bagi semua mahasiswa, terutama yang pada jenjang S1 ya, di mana di beberapa universitas justru bahkan untuk karya ilmiah itu harus dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal dan apa namanya, misalnya berupa proceeding atau manuskrip yang terbit di salah satu jurnal ilmiah. Namun sesuai dengan ketentuan dari Permendikbud tahun 2010 kalau tidak salah ya. Jadi keharusan untuk mempublikasikan hasil penelitian di dalam satu jurnal itu hanya berlaku untuk S2 ataupun S3 ya, pasca sarjana. Sedangkan mahasiswa S1 diwajibkan minimal menulis karya ilmiah dalam repositori atau database yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Nah, tentunya dengan adanya perubahan paradigma ini, walaupun mahasiswa tidak diharuskan menulis artikel jurnal, tapi paling tidak karya ilmiah mahasiswa itu sekarang bisa dipublikasikan dalam bentuk misalnya ringkasan skripsi yang ada di dalam repositori itu sendiri ya. Repositori itu biasanya ada di perpustakaan dan sekarang semua orang bisa mengaksesnya kalau repositori itu sudah terhubung melalui jaringan online ya. Jadi kalau ada jaringan internet, setiap orang yang mengakses
repositori tersebut bisa membaca isi atau paling tidak ringkasan daripada skripsi mahasiswa itu sendiri. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, maka menjadi kecil kemungkinan untuk terjadinya plagiasi, ya, karena begitu kita searching misalnya, ternyata judul ini sudah pernah dipublikasikan di universitas lain atau di perguruan tinggi yang lain, dan itu menyebabkan kalau kita melakukan publikasi yang sama akan menyalahi aturan terkait dengan originalitas idenya, ya, atau kebaruan dari penelitian, ya. Nah, terkait dengan originalitas ide, ya, kebaruan dan inovasi, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Suatu negara yang maju dari sisi teknologinya sudah pasti mereka memiliki budaya menulis yang sangat tinggi, ya, baik itu dalam bentuk jurnal, proceeding, diseminasi penelitian dalam bentuk seminar dan lain sebagainya, ya. Mereka itu sudah punya budaya riset yang sangat baik, ya, sehingga apa yang mereka kerjakan di universitas itu berdampak pada kemajuan teknologi. Kita bisa lihat, ya, contohnya di negara-negara Jepang, negara Eropa, Amerika, banyak sekali paten atau hasil publikasi ilmiah itu yang diterapkan di dunia industri, ya, sebagai salah satu output pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, Indonesia sudah mulai membenahi diri, ya, dengan adanya paradigma ini, ya, maka setiap karya ilmiah yang berpotensi menghasilkan suatu produk inovasi, maka mereka harus terdaftar dalam suatu karya ilmiah yang dipatenkan. Nah, ini menjadi hak atas kekayaan intelektual bagi seseorang. Apalagi kalau hasil penelitiannya itu bisa diterapkan di masyarakat atau di dunia industri, ya, sebagai satu produk inovatif. Nah, maka itu potensi untuk menghasilkan patennya itu sangat besar, ya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat menarik, ya, bagi para peneliti maupun para akademisi, ya, untuk berlomba-lomba menghasilkan satu produk penelitian yang bisa memberikan kontribusi dalam kemajuan suatu bangsa, ya, bisa menghasilkan paten atau bisa menghasilkan produk-produk inovatif, ya. Nah, sekarang kebijakan-kebijakan penelitian ataupun kebijakan pemerintah dalam memberikan dana riset itu sudah mulai ke arah sana, ya, menghasilkan suatu paten atau berdampak langsung bagi kemajuan suatu bangsa, ya. Tentunya penelitian mahasiswa setidaknya juga perlu mencontoh, ya, karya-karya ilmiah yang sudah ada itu, walaupun mungkin dari sisi kebaruannya tidak terlalu tidak terlalu tinggi gitu, ya, dari sisi novelty-nya, tapi paling tidak mereka bisa mengembangkan sesuatu yang berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu. Nah, itulah yang sekarang terjadi, ya. Jadi kualitas karya ilmiah itu bukan dilihat dari tebalnya atau banyaknya halaman skripsi. Setebal apapun skripsi yang Anda buat, kalau tidak memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu, itu nilainya akan kecil.
Tapi kalau kebaruannya tinggi, apalagi itu merupakan produk inovatif yang bisa menghasilkan sesuatu, bahkan sampai menghasilkan paten misal, ya, tapi jarang-jarang sih ya kalau yang S1 sampai mendapatkan paten ya. Biasanya sih penelitian S2 atau S3 ya, yang skupnya lebih mendalam. Kalau penelitian S1 mungkin itu kan baru penjajakan. Paling tidak mungkin masuk ke dalam satu jurnal atau masuk ke proceeding, itu sudah suatu kebanggaan. Ya. Artinya tulisan kita banyak dibaca oleh orang lain. Ya, banyak disitasi oleh orang lain. Nah, jadi sekali lagi, skripsi yang berkualitas bukan dilihat dari tebalnya halaman skripsi tersebut, tapi dari berapa banyak orang yang merujuk kepada tulisan kita. Nah, itu biasanya sekarang ada yang namanya Google Scholar Index ya kalau yang umum, tapi ada juga ya Scopus Index ya kalau untuk jurnal. Jadi kepakaran seseorang itu bisa dilihat daripada indeks tulisannya, ya. Seberapa banyak orang mensitasi tulisan dia, semakin banyak maka orang mengakui kepakaran orang tersebut, dan indeks penulisnya semakin tinggi, maka semakin dianggap berkualitas, semakin dianggap pakar gitu di bidang itu. Ya. Jadi sekarang orang banyak berlomba-lomba untuk mendapatkan indeks tertinggi dalam karya ilmiahnya. Ya. Nah, biasanya ada indeksasi untuk penulis ya. Kalau di Indonesia itu ada Sinta ya. Kalau di luar negeri ada Scopus, Thomson Reuters ya. Kemudian apalagi yang banyak ya pengindeks itu yang melihat kualitas tulisan itu dilihat dari banyaknya orang yang mensitasi. Ya. Ya mudah-mudahan skripsi Anda juga kalau publish di repository mungkin ada orang yang mensitasinya, berarti dianggap berkualitas. Ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi internet sekarang kan orang dari manapun bisa membaca, bisa mensitasi tulisan kita. Ya. Oleh karena itu maka di beberapa universitas ya penulisan skripsi ini sekarang sudah lebih sedikit teramping ya. Mungkin ada beberapa yang masih menggunakan kertas A4 yang tebal, tapi di beberapa lain mungkin hanya menggunakan kertas B5 dalam bentuk buku. Seperti saya menuliskan tesis saya waktu S2 itu menggunakan formatnya itu dalam bentuk buku. Jadi dia tidak terlalu tebal gitu ya. Apalagi sekarang kan orang lebih senang membaca lewat internet. Jadi sayang kalau kita membuat tulisan banyak-banyak tapi tidak dibaca. Ya. Sehingga kumpulan materi yang sifatnya teoritis itu sekarang sudah dibatasi ya. Tidak boleh lebih dari bab 4. Ya. Biasanya kalau kita hitung ya jumlah tulisan kita ini, bab 1 misalnya 10%, bab 2 20% ya, berarti 30%, kemudian bab 3 10% ya, berarti 50% ya, 10 misalnya 30, 10 udah 50%, tambah misalnya pembahasan 40%. Jadi kalau bisa sih justru bab 4 yang harus diperbanyak ya, sehingga kumpulan-kumpulan materi teoritis ini sekarang jangan melebihi pembahasan. Bab 2 sampai 40 halaman, bab 4 cuma 10 halaman. Berarti itu tidak proporsional ya. Jadi apa yang dibahas? Anda cuma memasukkan teori-teori saja, tidak memberikan kontribusi yang. Jadi hanya mengumpulkan teori-teori dari tulisan orang lain itu tidak ada maknanya. Sehingga di beberapa kampus lain justru bab 2 itu dihilangkan, digabungkan dengan bab 4. Tapi kalau di UIN
masih ya pinjaman pustaka, tapi syaratnya dia tidak boleh lebih dari 4 jumlah halamannya ya. Nah, hal ini tentunya juga salah satu cara untuk menghindari plagiarisme. Kalau kita terlalu banyak mengutip tulisan orang, itu rawan akan plagiarisme ya. Kemudian berikutnya ya, dengan adanya perubahan paradigma ini, maka peluang untuk terjadinya plagiarisme itu bisa ditekan sekecil mungkin ya. Sehingga perlu adanya suatu aturan ya, terutama dalam penulisan kutipan, sitasi ya. Jadi kalau kita mensitasi harus ditunjukkan ya sumbernya dari mana. Jadi, itu untuk memperkuat argumen ya. Tapi jika tidak berkaitan langsung sebaiknya dihilangkan saja. Ya, kalau misalnya teori-teori yang Anda masukkan di bab 2 itu tidak ada hubungannya dengan pembahasan, ya lebih baik dihilangkan. Kemudian yang berikutnya penghematan sumber daya. Nah, di beberapa tempat lain sekarang justru di luar negeri ya, misalnya skripsi itu lebih banyak dituliskan dalam bentuk e-book ya. Apa namanya? Paperless ya, tidak menggunakan kertas lagi. Orang sudah baca lewat website, orang sudah baca lewat internet, jadi tidak dibutuhkan lagi kertas. Nah, ini kan untuk menghemat sumber daya. Apalagi sekarang kan hutan-hutan sudah banyak digunduli untuk memproduksi kertas. Tapi lama-kelamaan habis gitu kan, sumber daya alamnya itu tidak ini ya untuk memproduksi kertas dalam jumlah banyak. Ya sehingga tidak dibutuhkan lagi ya print out yang sedemikian tebal tadi, cukup Anda rangkum dalam bentuk PDF misalnya. Saya kadang-kadang juga ke mahasiswa sering minta, udahlah sekarang tidak perlu Anda cetak banyak-banyak skripsi itu, toh nanti juga tidak akan dibaca. Yang penting skripsi itu sudah masuk ke repositori, kemudian Anda punya PDF-nya, Anda kasihkan ke saya yang sudah bertanda tangan, yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan pembimbing dan penguji. Itu sudah cukup. Tidak harus Anda buat draft skripsi yang tebal-tebal gitu ya. Nah, itu dalam rangka penghematan sumber daya. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan ya, ternyata bukan 2010 tapi 2011 ya. Aturan dari Kemendikti tahun 2011, mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitiannya minimal dalam repositori. Nah, atau kalau bisa masuk ke portal Garuda itu lebih baik lagi. Ini adalah salah satu lembaga database untuk karya ilmiah yang ada di Indonesia, ya. Terutama untuk artikel-artikel penelitian di repositori itu mereka banyak mengacu ke portal Garuda. Disitasi juga di portal Garuda ya. Selain portal Garuda ada juga ISJD ya untuk artikel jurnal, yaitu International Scientific Journal Database ya. Ini ada di PDII ya. Kalau ISJD adanya di PDII. Kalau Garuda kan di Dikti ya. Garuda itu singkatan dari Garba Rujukan Digital. Oke, kemudian ini ketentuan yang berkaitan dengan perubahan paradigma tadi ya. Maka mahasiswa S1 wajib publikasi minimal dalam portal universitas dalam bentuk kumpulan abstrak, judul sama abstrak aja. Supaya apa? Menghindari nanti ada orang mensitasi dalam jumlah banyak tanpa seizin ya penulisnya. Ini minimal ada pendahuluan sama abstraknya misalnya ya. Jadi ketahuan nih mereka menulis topik tentang apa gitu ya. Jadi bisa diakses oleh orang lain. Yang kedua, menulis di jurnal jurnal nasional. Ini opsional. Opsionalnya artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Ya. Bisa sebagai penulis pertama, penulis kedua, atau penulis ya setelah pembimbing ya, biasanya korespondensi dan pembimbing. Atau bisa juga kolaborasi ya, misalnya dengan pembimbing luar. Ada beberapa mahasiswa kita yang sudah melakukan itu ya, termasuk mahasiswa saya sendiri. Mungkin
bisa dihitung ya, lebih dari separuh penelitian saya itu sudah terpublikasi di jurnal. Dan ada beberapa mahasiswa yang saya libatkan dalam penulisan artikel tersebut, walaupun dia sebagai penulis kedua, karena tulisannya yang membuat karya ilmiahnya adalah saya sendiri, ya, yang membuat manuskripnya. Tapi kalau mahasiswa yang membuat manuskripnya, maka dia bisa berhak sebagai penulis pertama. Tapi tentunya dengan izin dari pembimbingnya, ya. Jangan Anda publikasi tanpa seizin dari pembimbing. Apalagi itu adalah proyeknya pembimbing Anda, bukan ide Anda sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, presentasi dalam seminar atau temu ilmiah, ya, simposium, seminar, lokakarya, ya, apalagi conference, itu juga opsional, ya. Tapi lebih disarankan akan menjadi nilai tambah. Jadi mahasiswa sekarang memang tidak diwajibkan untuk publikasi di jurnal maupun presentasi di seminar hasil penelitian di luar kampus dalam bentuk seminar simposium misalnya, ya, dengan adanya pembicara dari luar atau kita presentasi gitu ya di forum ilmiah, itu belum diwajibkan. Tapi di beberapa tempat seperti di ITB, di UI, di IPB, presentasi ini sudah mulai diarahkan ya, untuk minimal mahasiswa itu ikutlah di forum-forum ilmiah walaupun dia sebagai penulis kedua misalnya. Banyak tuh mahasiswa-mahasiswa S1 yang presentasi dalam satu kegiatan penelitian. Saya sering menemukan ya, kalau dari UIN itu dosennya yang presentasi, malah dari universitas lain itu mahasiswanya yang presentasi. Nah, itu artinya berarti dia sudah mulai terbiasa melakukan diseminasi hasil penelitian. Dan kalau itu dilakukan, maka kita akan memberikan nilai tambah. Apa buktinya? Misalnya ada sertifikat dia sebagai pembicara atau sebagai presenter, ya. Itu akan menjadi nilai lebih dalam karya tugas akhir Anda. Tapi sekali lagi itu adalah opsional, ya. Nah, untuk yang berikutnya sekarang ada ketentuan, ya, dari mulai tahun 2014 atau 16, ya. 2016 kalau tidak salah, ya. Presentasi mahasiswa itu wajib bilingual. Bilingual di sini artinya dia bisa mempresentasikannya menggunakan bahasa Inggris, slide-nya berbahasa Indonesia, atau kebalikannya, slide-nya bahasa Inggris, presentasinya dalam bahasa Indonesia. Artinya itu berarti dia presentasinya bilingual atau dual bahasa. Bisa slide-nya bahasa Indonesia, presentasi dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya bisa slide-nya bahasa Inggris, presentasinya dalam bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan sih akhirnya mahasiswa presentasi dalam bahasa Indonesia, tapi slide-nya dalam bahasa Inggris. Ya, itu yang termudah biasanya. Karena beberapa mahasiswa memang kemampuan conversation bahasa Inggrisnya mungkin masih belum bagus. Ada juga mahasiswa yang memberanikan diri presentasi dalam bahasa Inggris. Ya, sudah ada beberapa, ya, 1-2 mahasiswa, memang tidak banyak. Dan ini wajib, ya. Kalau yang tadi opsional, yang ini wajib. Wajib berarti Anda harus mempersiapkan diri nanti presentasinya minimal bilingual. Oke. Kemudian di sini ada etika dari seorang peneliti itu harus bagaimana sih? Pertama, ya, sebagai seorang peneliti itu Anda wajib berkata jujur dan bertanggung jawab. Wajib menyampaikan sesuatu itu dengan jujur dan bertanggung jawab. Jujur di sini artinya tidak pernah melakukan plagiat, tidak menjiplak hasil karya orang lain, tidak memanipulasi data hasil penelitian, tidak memfabrikasi data hasil penelitian, dan lain sebagainya yang merupakan tindakan-tindakan curang dan tidak bertanggung jawab. Karena nanti pada saat Anda presentasi atau mungkin pada saat Anda ujian sidang, biasanya akan ketahuan kalau Anda bekerja nggak jujur, itu akan kelihatan pada saat ditanya, ini kamu dapat informasi ini atau data ini dari mana, bagaimana kamu bisa memastikan data ini benar atau tidak. Kemudian bisa nggak Anda jelaskan cara pengolahan datanya misalnya.
Nah, ternyata dia nggak bisa sama sekali. Berarti dipertanyakan, jangan-jangan ini bukan hasil pekerjaan Anda. Jangan-jangan data ini sudah Anda rubah dan lain sebagainya. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi prinsip seorang peneliti itu dia boleh salah dalam menyampaikan sesuatu, yang namanya juga belajar ya. Kalau dia menyatakan sesuatu itu ternyata hasilnya kurang bagus, nggak masalah, tapi dia jujur. Daripada dia bohong untuk mendapatkan sesuatu yang misalnya dinilai lebih baik gitu bagi di penilaian orang lain itu bagus, padahal ternyata dia memanipulasi apa yang disampaikan, ya tidak berkata dengan jujur. Nah ini penting ya bagi seorang mahasiswa yang apalagi nanti akan menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi. Kemudian yang kedua, tidak melakukan penelitian pesanan sponsor. Artinya apa? Misalnya Anda mendapatkan satu proyek dari dosen A gitu ya. Kemudian si dosen itu menginginkan Anda melakukan pekerjaan itu sesuai dengan yang dia minta. Tapi kenyataannya misalnya hasilnya tidak sesuai. Nah ini baik lagi ke poin yang pertama tadi ya. Ya karena kita penelitiannya mungkin didanai oleh sponsor, misalnya kalau hasilnya nggak bagus, kita jadi nggak enak hati ya terhadap orang yang sudah mendanai penelitian kita ini. Maka dengan serta-merta kita mencoba untuk meyakinkan pihak sponsor itu bahwa penelitiannya bagus, padahal ternyata hasilnya jelek. Misalnya. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada konflik kepentingan. Ya, penelitian ini harus bersifat objektif. Bersedia menerima dan memberikan kritik, ya ini tentunya berkaitan dengan apa namanya, sains itu bebas nilai, jadi orang boleh mengkritik apa yang kita tulis gitu kan, selama itu memang sesuai dengan konten. Ya. Kemudian tidak melakukan plagiarisme, ya kewajiban publikasi dan tidak publikasi ganda, ya ini kaitannya dengan self plagiarisme ya, karena sudah kita bahas ya. Kemudian menghargai hasil penelitian orang lain ya dalam bentuk haki misalnya, maka kita harus mencantumkan citasi dan lain sebagainya. Kemudian tidak ikut sebagai autor jika tidak berperan. Nah, kalau memang kita tidak melakukan penelitian itu ya jangan kita masukkan nama kita gitu ya. Kalau memang kita tidak memberikan kontribusi dalam penelitian tersebut. Kemudian tidak menyia-nyiakan sumber daya penelitian, jadi mengupayakan semua sumber daya yang ada itu untuk menghasilkan hasil penelitian yang baik. Ya. Menjaga rekaman data dan terakhir ethical clearance. Nah, yang berkaitan dengan menjaga rekaman data ini wajib nih bagi mahasiswa ya. Jadi setiap Anda melakukan penelitian, Anda harus memiliki catatan data penelitian harian. Ya, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda buat, apa yang Anda dapatkan selama proses penelitian itu tercatat. Ada rekamannya. Jadi biasanya saya kalau membimbing mahasiswa selalu meminta kepada mahasiswa bimbingan saya itu Anda harus buat logbook, catatan penelitian. Apa yang akan Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan itu tercatat di dalam logbook. Sehingga pada saat diskusi, pada saat bimbingan itu bisa kita cek pekerjaannya sudah sampai mana, apa yang sudah dikerjakan. Semua itu harus dicatat, direkam. Ya. Kemudian terakhir ethical clearance. Nah, kalau apa sih yang dimaksud dengan ethical clearance? Ethical clearance ini adalah pernyataan kode etik penelitian yang melibatkan makhluk hidup. Jadi ada komisi, biasanya kalau kita bekerja dengan makhluk hidup, apakah itu bekerja dengan manusia, hewan percobaan, apapun yang berkaitan dengan makhluk hidup, ya, kecuali makhluk hidup bersel satu ya. Kalau bakteri, selama dia tidak ada hubungannya dengan manusia, misalnya ya, kita hanya bekerja dengan bakteri saja, itu tidak dibutuhkan ethical clearance. Tapi kalau kita sudah menggunakan hewan percobaan seperti misalnya tikus, marmut, ya, kelinci misalnya ya,
simpanse ataupun hewan-hewan besar yang lain, termasuk juga manusia. Kalau kita misalnya mengambil sampel darah manusia untuk melakukan penelitian, atau kita mengambil jaringan sel manusia, maka wajib mendapatkan izin secara resmi dari komisi etik yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Biasanya setiap universitas itu punya yang namanya komisi etik yang akan mengeluarkan ethical clearance ini, ya, untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan makhluk hidup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan istilah-istilah yang mungkin Anda belum pahami barangkali. Jelas ya? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Kalau tadi kan presentasi itu harus bilingual ya, Pak? Ya. Tapi kalau skripsinya itu dalam bahasa Indonesia aja gitu ya, Pak? Skripsi dalam bahasa Indonesia, tidak wajib bahasa Inggris. Yang diwajibkan bilingual itu hanya presentasi. Ya, tapi kalau Anda mau menuliskan skripsi dalam bahasa Inggris juga tidak dilarang. Ya, boleh-boleh saja. Kalau Anda memang memahami atau menguasai cara penulisannya, ya. Tapi bukan berarti menulis draft skripsi karena memang pengen kelihatan bagus, ya, biar kelihatannya keren pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya acak-acakan, ya nanti akan kelihatan juga. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia tapi rapi daripada menggunakan bahasa Inggris tapi dari sisi vocabulary-nya, grammar-nya nggak bagus misalnya gitu ya. Memang untuk mahasiswa kita tidak diwajibkan skripsi dalam bahasa Inggris. Ya. Penulisannya tidak diwajibkan dalam bahasa Inggris. Ya, tapi kalau ada yang mau silakan. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Kan dalam presentasi itu harus bilingual ya Pak. Nah kemarin tuh kalau nggak salah ada mahasiswa angkatan 2017 yang abstraknya pakai bahasa Arab dan selanjutnya itu pakai bahasa Inggris. Nah itu diperbolehkan ya Pak kalau nulis seperti itu? Bilingual di sini bisa dengan menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa juga campuran, nggak masalah. Yang penting ada dua bahasa Indonesia dengan misalnya tadi slide-nya bahasa Inggris, presentasinya bahasa Indonesia, slide-nya bahasa Arab. Cuma kalau slide-nya bahasa Arab, kadang-kadang orang nggak paham. Apalagi kalau bukan dari khusus ilmu bahasa Arab ya. Dosennya juga mungkin nggak memahami. Jadi untuk yang di prodi kimia, mungkin untuk saat ini yang diperbolehkan adalah Inggris Indonesia. Ya kecuali mungkin untuk abstraknya bolehlah masih pakai bahasa Arab ya. Tapi nanti ada terjemahannya juga gitu, tidak mungkin dalam bahasa Arab saja. Misalnya, ya, saya juga pernah ada mahasiswa saya yang dia menyampaikan prolognya dalam bahasa Arab, pembukaan dalam bahasa Arab pada saat dia presentasi seminar proposal, tapi berikutnya dia ganti pakai bahasa Indonesia karena dikhawatirkan audiensnya tidak paham apa yang disampaikan. Ya, jadi boleh saja menggunakan kalimat bahasa Arab atau bahasa Inggris dalam presentasi, ya. Yang penting audiensnya paham, gitu ya. Begitu, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sementara ini yang wajib memang bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab ada tapi ya mungkin tidak semuanya lah ya. Karena kita juga kan nggak terlalu paham ya. Kalau yang ngomong pakai bahasa Arab sampai selesai, jangan nanti audiensnya malah pada tambah bingung gitu kan, karena nggak paham dengan apa yang disampaikan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Etika penelitian yang kedua, tadi saya katakan yang berkaitan dengan ethical clearance ya, kalau kita bekerja dengan subjek, objek penelitiannya itu adalah makhluk hidup, ya, apakah hewan uji, manusia, embrio, maka wajib memiliki ethical clearance dari komisi etik. Penelitian yang melibatkan hewan uji juga harus mencantumkan jumlah hewan yang digunakan, jumlah hewan yang dikorbankan, serta bagaimana perlakuannya. Nah, ini yang nanti akan
diperiksa oleh komisi etik apakah sudah sesuai dengan ketentuan ethical clearance atau tidak. Ya. Dengan demikian, sedapat mungkin menggunakan alternatif selain hewan atau menggunakan jumlah hewan yang sedikit mungkin. Ya. Jadi nggak bisa juga kita asal-asalan saya melakukan penelitian dengan mengorbankan berpuluh-puluh hewan percobaan ya tanpa adanya prosedur yang jelas ya. Misalnya, terutama kalau kita melakukan uji in vitro ya, kalau kita menyuntik, misalnya mau mengetahui aktivitas anti diabetes ekstrak tanaman dalam mencit yang sudah dikondisikan dia memiliki penyakit diabetes, nanti lihat perubahan glukosanya signifikan atau tidak. Lalu kita buat hewan uji misalnya sebanyak mungkin. Nah, itu ada aturan. Ya, berapa banyak hewan ujinya, berapa yang harus dikorbankannya, cara menginginkannya seperti apa gitu ya. Memperlakukannya seperti apa. Tapi kalau di kimia sih jarang ini ya. Biasanya di farmasi atau di biologi ya. Atau di kedokteran ya. Kimia sih jarang menggunakan hewan uji. Paling dia menggunakan mikroba bakteri. Karena memang tidak mudah juga sih kalau kita bekerja dengan hewan uji ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa hal yang harus dihindari oleh peneliti, termasuk mahasiswa yang akan penelitian tugas akhir ya. Di antaranya fabrikasi. Apa yang dimaksud dengan fabrikasi? Fabrikasi adalah kita membuat data hasil penelitian yang dikarang atau dibuat-buat. Dibuat-buat, dicatat, atau dipublikasikan tanpa pembuktian bahwa penelitian bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Jadi artinya, dia membuat data penelitian yang sebetulnya dia tidak lakukan. Mengarang gitu ya. Dia nggak, pokoknya misalnya dia mendapatkan data hasil pengukuran spektro sekian-sekian ya. Padahal dia tidak mengerjakan. Dia ngambil data dari orang lain misalnya. Ngambil terus dia karang, dia modifikasi, dia anggap itu sebagai penelitian dia. Ya. Sebenarnya dia tidak melakukan penelitian tersebut, maka itu disebut fabrikasi. Kemudian yang kedua, falsifikasi. Nah, kalau falsifikasi ini berkaitan dengan pemalsuan data. Jadi sebenarnya datanya ada, dia melakukan penelitian, dia mengerjakan penelitian itu di laboratorium. Tapi kemudian data penelitiannya itu dimodifikasi, dimanipulasi, ya diubah, dilaporkan secara salah, tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, atau dia buang data yang bertentangannya, baik secara sengaja ya, agar hasilnya lebih bagus. Nah, jadi pemalsuan ini berkaitan dengan pemalsuan data, manipulasi bahan, ataupun proses penelitiannya. Misalnya dia tidak melakukan proses penelitian, tapi dia manipulasi seakan-akan dia mengerjakan penelitian itu. Nah, ini termasuk juga ke dalam falsifikasi, hal yang dilarang ya dalam melakukan penelitian. Fabrikasi itu mengarang data, kalau falsifikasi itu memasukkan data, mengubah-ubah data seakan-akan data itu sesuai dengan apa yang padahal dia sudah manipulasi ya. Dan yang ketiga, plagiarisme. Nah, kalau plagiarisme adalah kita mengambil data orang lain tanpa mencantumkan sumber. Misalnya kita menuliskan di bab 2 atau di bab 1 bahwa aktivitas antioksidan dari senyawa ini yang diteliti sebelumnya diperoleh sebesar sekian. Menurut siapa? Dari mana sumbernya? Nah, kalau tidak ada sumber citasinya, tidak ada pengakuan terhadap karya orang lain, itu dianggap sebagai plagiarisme. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan ya, plagiarisme itu bisa macam-macam. Ada plagiarisme ide, plagiarisme kata-kata, ya, ada plagiarisme ide orang lain ya, kemudian self plagiarism. Nah, itu semua termasuk dalam kategori plagiarisme. Plagiarisme mencakup perbuatan mencuri gagasan, pemikiran,
atau proses dan hasil penelitian orang lain dalam bentuk data maupun kata-kata, ya, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian yang terbatas, yang bersifat rahasia. Jadi ya intinya adalah plagiarisme itu kita mencuri ide dan data orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara benar, ya, baik itu dalam bentuk gambar, data tabel, data hasil pengukuran, data-data statistik, apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian orang lain. Kalau kita cantumkan dalam tulisan kita, maka kita masukkan sumber citasinya, ya, supaya tidak dianggap sebagai plagiarisme. Jadi sekali lagi, 3 hal ini yang harus dihindari. Ya, haram hukumnya kalau Anda melakukan ini dalam kaitannya dengan etika ilmiah tadi. Fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Saya kira Anda paham ya ketiga istilah ini. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada satu kasus, apakah ini termasuk dalam falsifikasi atau fabrikasi atau tidak? Saya sudah berikan contohnya di sini. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Ya. Nah, beberapa bagian penelitian yang rawan terhadap pelanggaran antara lain adalah teknik percobaan. Nah, biasanya teknik percobaan ini biasa dilakukan dengan cara yang bisa diverifikasi untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi. Jadi biasanya begini, kalau kita menggunakan misalnya teknik analisisnya itu kita melakukan pengukurannya dengan menggunakan spektro misalnya ya. Nah, kalau kita menggunakan spektro itu kan, apalagi kalau untuk analisis kuantitatif, biasanya kita berpatokan pada metode kurva kalibrasi ya, atau metode standar regresi, ya, regresi linear misalnya. Nah, ternyata hasil pengukuran kurva kalibrasi kita setelah diverifikasi hasilnya nggak bagus, ya, kurvanya tidak linear, mencong-mencong gitu kan, ya. Supaya dia bagus, dilakukanlah modifikasi terhadap nilai-nilai pengukuran yang tadinya misalnya hasilnya tidak representatif, ya, dia ubah datanya sehingga menjadi lebih bagus. Maka ini terjadi pelanggaran apa yang disebut sebagai pelanggaran yang kedua tadi, yaitu falsifikasi, memalsukan data hasil percobaannya diutak-atik atau diubah-ubah supaya dapat hasil yang bagus. Ya. Ini rawan, ya, kadang-kadang. Kalau misalnya kita hilangkan salah satu ini, ya, kalau pengukurannya masih wajar, misalnya dari 5 titik ada 1 titik yang ternyata dia menyimpang, bisa nggak kita anggap itu percobaannya tidak tepat? Ya, kalau kita mau hilangkan, sebaiknya kita coba lakukan 2 kali pengulangan, ya, diverifikasi dulu, ya, dengan melakukan 2 kali pengukuran apakah hasilnya sama atau berbeda. Jangan-jangan pekerjaan kita mungkin yang nggak benar, maka kita harus verifikasi data itu dengan cara melakukan pengulangan misalnya. Nah, baru itu bisa mengurangi bias yang terjadi. Ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil pengamatan, ya. Nah, hasil pengamatan ini tadi berkaitan dengan data yang kita peroleh apakah reproducible atau tidak, ya. Artinya kalau dilakukan pengulangan untuk memastikan bahwa pekerjaan kita ini sudah benar, pengukuran kita ini sudah akurat, coba diulang minimal 2 kali. Apalagi ini yang berkaitan dengan pengukuran instrumen misalnya, ya. Atau kalau yang non instrumen juga misalnya titrasi. Titrasi itu nggak boleh sekali, minimal duplo. Pastikan bahwa pekerjaan kita ini memang sudah reproducible, sudah sesuai dari sisi metodenya, dari sisi cara mengerjakannya, sudah mengikuti aturan. Nah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pengukuran, hasil pengamatan kita.
Itu yang perlu diinikan. Tapi kadang-kadang ada mahasiswa dia mengerjakan sekali supaya dianggap reproducible, dia tambah jadi 2 kali, 3 kali, tapi data yang kedua dan ketiganya tidak dilakukan sebetulnya. Supaya kelihatan bahwa data pengamatannya bagus, dianggap 3 kali pengulangan, padahal dia hanya melakukan 1 kali pengukuran. Nah, berarti ini termasuk apa? Fabrikasi, mengarang-arang. Dia tidak mengerjakan, tapi dianggap itu dikerjakan. Dia hanya mengerjakan sekali, dianggapnya dikerjakan 3 kali pengulangan. Nah, ini juga rawan ini. Kita kan nggak pernah tahu mahasiswa yang bekerja di laboratorium itu apakah benar kerjanya, apakah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Makanya saya selalu mewanti-wanti kepada mahasiswa, buat logbook setiap Anda melakukan pekerjaan. Akan kelihatan nanti dari logbook itu, apakah dia mereka-reka pekerjaannya atau tidak. Kemudian yang ketiga, ya, metode. Nah, metode yang digunakan itu harus cermat, tidak menyulitkan, ya, tidak menghasilkan noise, ya, dia tidak membingungkan pada saat kita membaca data, pada saat kita menginterpretasikan data. Jadi pastikan metode itu sudah divalidasi. Pastikan sumber-sumber galat, penyimpangan hasil percobaan atau sumber-sumber kesalahan, ketidakpastian dalam pengukuran itu bisa diminimalisir. Ya, apakah dengan mengkalibrasi alatnya, apakah dengan memverifikasi metodenya, memastikan reagennya yang digunakan itu masih bagus dan lain sebagainya. Ya, itu akan menjadi sumber galat, ya, penyimpangan dari percobaan, ya. Dan itu harus dipastikan sebelum Anda melakukan pengukuran, ya. Kemudian penanganan data. Nah, berkaitan dengan penanganan data ini, ya, jadi di situ ada validitas dan akurasi metode yang digunakan. Saya sudah menjelaskan, ya, bagaimana cara kita melakukan validasi atau minimal verifikasi terhadap suatu metode yang kita kerjakan. Apakah kita lihat dari sisi presisinya, akurasinya, ya, limit deteksinya, dan itu bisa kita lakukan dengan cara-cara tersendiri, ya, cara-cara validasi yang memang sudah diberikan, ya, atau sudah dicontohkan. Kejanggalan pada data yang berasal dari 2 atau lebih sumber pengukuran harus dicermati dan diatasi. Nah, misalnya kalau ada 2 data dari 2 instrumen yang berbeda, misalnya ternyata hasilnya kok nggak sama gitu kan, metode spektro sama metode kromatografi kok jauh hasilnya misalnya. Mana yang benar nih? Jangan-jangan metode ini tidak tervalidasi. Ya, makanya perlu dipastikan, ya, sebelum kita melakukan pengukuran. Dan yang terakhir, konflik kepentingan, ya, benturan kepentingan ini rawan terjadi pada penelitian yang dibiayai oleh sponsor atau pemberi bahan penelitian. Sponsor sering lebih mengutamakan pencapaian kepentingannya daripada menjaga objektivitas ilmiah. Ya, kadang-kadang ada, ya, dosen yang menginginkan hasil penelitiannya bagus, padahal pekerjaannya tidak sesuai, gitu ya kan. Dia tidak bekerja secara objektif, sehingga menyuruh mahasiswa itu untuk bekerja secara tidak jujur. Nah ini juga sangat rawan. Tapi kayaknya kalau penelitian di dalam kampus sih nggak ada, ya, dosen yang menyuruh mahasiswanya untuk tidak jujur. Berarti mengajarkan dia untuk berbohong. Sepertinya kalau dosen pembimbing itu tidak sampai seperti itu, ya. Kecuali kalau memang sponsornya mungkin dari pihak lain, ya kita nggak tahu, ya, wallahu alam gitu, ya. Apakah yang tidak jujur itu adalah mahasiswanya atau dosennya, ya. Nah, kita bisa, kalau udah berkaitan dengan data kan kadang-kadang banyak konflik kepentingan juga, ya. Apalagi data-data misalnya pengukuran yang sifatnya normatif, ya, seperti sikap, perilaku,
hasil wawancara. Nah ini nih kadang-kadang banyak manipulasinya, ya, sehingga objektivitasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang kenapa masyarakat internasional tidak mempercayai data hasil penelitian kita. Termasuk sekarang di lagi zamannya COVID ini. Mereka nggak percaya data kasus COVID yang ada di Indonesia itu 1.700, sekarang sudah jatuh 1.700.000 sekian gitu ya misalnya. Jangan-jangan sebetulnya data yang ada itu lebih dari segitu karena tidak jujur dalam menyampaikan hasil surveinya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ini berarti kan ada konflik kepentingan. Ya, tapi saya tidak mengajarkan Anda untuk melakukan itu. Ya, objektivitas data hasil penelitian itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalaupun tidak dipertanggungjawabkan di dunia, nanti dipertanggungjawabkan setelah Anda mati. Nanti kalau ternyata Anda berbohong, kan ada yang lebih tahu, ya, yang mengawasi kita. Manusia mungkin tidak bisa melihat kebohongan kita, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itu pertanggungjawabannya nanti ada di pada saat kita menghadap yang kuasa. Ya itulah hidup yang memang tidak bisa kita pungkiri, ya. Semua perilaku kita ini ada pertanggungjawabannya, ya. Bahkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, ya, di mana pada hari pembalasan nanti semua manusia akan dikumpulkan, mulut kita akan dikunci, ya, tangan, kaki, badan kita yang akan berbicara nanti. Kalau kita melakukan kebohongan-kebohongan, mereka yang menjadi saksi atas kebohongan kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kita meyakini sebagai orang yang beriman, ya, sehingga kejujuran itu adalah suatu hal yang sangat penting, ya, dalam aspek keyakinan seseorang. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, plagiarisme adalah penjiplakan atau perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai dalam suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dari pihak lain, ya, karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber citasinya secara tepat dan memadai. Ya. Nah, tentunya Anda harus paham ini. Jadi plagiarisme itu bisa sengaja, bisa tidak disengaja. Jadi kalau Anda nanti mengutip tulisan orang kemudian lupa mencantumkan citasinya, itu juga termasuk plagiarisme walaupun itu tidak disengaja. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari, ya, meningkatkan pemahaman bahwa plagiarisme ini akan berimplikasi moral. Tidak menghargai hasil karya orang lain. Ya. Yang kedua, meningkatkan kecermatan, keseksamaan dalam memilah dan menentukan pustaka acuan. Jadi mana yang kira-kira cocok sesuai dengan pembahasan kita, mana yang berkaitan langsung dengan tulisan kita dan lain sebagainya, ya. Mempunyai rasa percaya diri bahwa rencana penelitiannya bukan contekan. Jadi kalau kita menampilkan satu data, ya, ternyata data itu adalah milik orang lain, ya sampaikan bahwa ini adalah diambil dari jurnal A atau diambil dari penulis si A, si B, dan seterusnya, gitu, ya. Menghargai sumbangan data informasi dari peneliti lain dapat dengan menyatakan terima kasih atau menyebutkan sumber tulisannya dengan mengutipnya, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari plagiarisme? Arsipkan sumber-sumber acuan yang asli sehingga terhindar dari kecerobohan yang disengaja. Sekarang sudah ada yang namanya reference manager. Jadi setiap artikel-artikel jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tulisan kita, masukkan aja ke dalam library Mendeley. Nah, pada saat kita butuhkan, tinggal kita panggil. Kita citasi dari jurnal A, lalu nanti kita cite masuk ke dalam tulisan kita. Dan dengan sendirinya nanti dia akan masuk. Ya.
Itu cara termudah untuk melakukan citasi. Ya. Bahkan otomatis nanti dia akan terhubung dengan bibliografi atau daftar pustakanya kalau kita sudah menggunakan Mendeley ya. Sehingga apa yang kita citasi dengan daftar pustakanya itu akan match ya. Tapi kalau kita masukkan secara manual kadang-kadang suka ada yang terlewat. Di daftar pustakanya ada, di tulisannya nggak ada. Atau di dalam tulisannya ada tapi di daftar pustakanya nggak ada. Itu kalau kita gunakan cara manual. Makanya sekarang mahasiswa diwajibkan menggunakan reference manager ya dengan cara pengutipan citasinya mengikuti aturan apa ya edisi ke-7 ya. Kemudian memahami benar maksud tulisan orang lain agar tidak ada salah pengertian. Jadi ketika Anda melakukan citasi, pahami dulu apa yang ingin Anda citasi. Sebetulnya tulisan ini berkaitan atau tidak dengan tulisan kita. Maknanya itu apa sih sebetulnya? Nah, itu harus dipahami dengan baik. Ya, jangan asal citasi gitu. Kemudian kita mahir membuat parafrase untuk mengungkapkan rangkuman dari berbagai tulisan atau pemikiran orang lain dengan kata-kata sendiri. Jadi kalau kita mengutip tulisan orang lain, sebaiknya jangan langsung copy paste dari sumber yang kita baca. Tapi kalau bisa kita terjemahkan, kita buat tulisan itu dengan kata-kata kita sendiri, ya. Tapi dengan makna yang tetap sama dengan sumber acuannya. Jadi tidak merubah makna gitu ya. Cuman kalimatnya mungkin diganti dengan kalimat kita. Nah, itu yang disebut sebagai parafrase. Tetap kita cantumkan citasinya ya kalau kita melakukan parafrase. Nah, ini untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual, termasuk karya sesama mahasiswa. Jadi kalau kita citasi dari skripsi orang lain, ya cantumkan juga sumber citasinya. Jangan karena itu skripsi, udahlah kita anggap itu adalah tulisan orang, tidak perlu dicantumkan. Ya. Jadi harus kita tuliskan sumber acuan gagasan dari hasil kerja orang lain sebagai pengakuan dan penghargaan atas kekayaan intelektual itu. Ya, jadi itulah cara-cara kita melakukan menghindari plagiarisme. Oke, jenis karya ilmiah itu macam-macam. Ya, yang dianggap sebagai citasi primer adalah artikel hasil penelitian atau research article. Nah, ini yang biasanya menempati posisi pertama dalam pengutipan. Jadi referensi primer disebutnya ya. Sumber citasi primer itu ada di dalam research article. Ya, biasanya berisi 6.000 sampai 10.000 kata itu kalau dia hasil penelitian. Bisa juga dalam bentuk communication letter, ya dia menjelaskan apa sih yang ingin dia kerjakan gitu ya. Jadi mungkin dia punya ide ingin melakukan penelitian tentang ya, dia tuliskan itu sebagai salah satu topic of interest-nya ya. Bisa juga hasil review, rangkuman penelitian-penelitian yang sama atau kajian yang relevan baik dari penelitian diri sendiri ataupun penelitian orang lain. Jadi dia mengumpulkan berbagai hasil penelitian sejenis dari hasil-hasil penelitian sebelumnya itu dirangkum dibuat suatu review. Nah, ini juga termasuk jenis karya ilmiah. Tapi kalau ini biasanya karena di sini dia mengutip dari tulisan orang lain, maka disebutnya referensi sekunder gitu ya, karena dia memang menulis dari berbagai kumpulan artikel orang lain ya. Termasuk juga buku gitu ya kan. Kalau buku itu dia mengumpulkan ide-ide dari orang lain atau dia merangkum mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang dibukukan. Nah, ini juga referensi sekunder ya, karena dia bisa dari penelitian dia sendiri atau bisa dari penelitian orang lain. Kemudian hak cipta ya atau paten. Nah, ini hasil penelitian yang memiliki masa berlaku ya royalti dan dia biasanya bersifat paten ini tertutup gitu ya. Jadi kalau kita mau akses ya kita harus minta izin kepada pemilik paten itu ya. Dan biasanya dia memiliki masa berlaku ya berapa tahun, 10 tahun, misalnya 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun baru nanti dia akan terbuka, boleh dipublikasikan. Kalau kita mempublikasikan suatu paten tanpa izin yang pemilik paten itu, nah kita nanti bisa disalahkan. Ya. Jadi
bisa dianggap menyalahgunakan hak atas kekayaan intelektual yang atau hak cipta orang lain. Ya, seperti sekarang kan banyak sekali itu produk-produk yang dipatenkan ya, hak cipta, bahkan lagu misalnya ya, kalimat tertentu yang ada dalam suatu ini bisa dibuat hak ciptanya, termasuk desain ya, tulisan, logo, itu ada hak ciptanya. Ya. Jadi hati-hati kalau kita mengutip sesuatu tanpa kita mencantumkan sumber ininya ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke struktur karya ilmiah. Ya. Umumnya struktur karya ilmiah itu terdiri dari judul ya sebagai identitas daripada karya ilmiah itu sendiri. Kemudian abstrak, latar belakang, ya, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Ini kalau kita bicara tentang artikel ilmiah ya. Tapi kalau kita bicara tentang skripsi, mungkin di dalam latar belakang ini nanti ada tujuan penelitian, ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka. Tapi kalau di dalam struktur artikel ilmiah dalam bentuk artikel tadi ya, biasanya umumnya hanya berisi judul, abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Kadang ada lampiran, tapi ya ini juga sifatnya opsional ya. Kadang ada, kadang tidak. Tapi biasanya sampai ke daftar pustaka aja kalau dia artikel ini. Kemudian kalau skripsi di sini ada selain daripada abstrak, latar belakang dan tujuan metode, hasil dan kesimpulan, di sini ada halaman muka ya berisi tentang lembar pengesahan dan lain sebagainya. Kemudian ada tinjauan pustaka ya setelah pendahuluan. Kemudian ada lampiran. Kalau yang tadi sebetulnya ini lampiran itu tidak harus ada ya di dalam karya ilmiah. Tapi kalau dalam skripsi selalu ada karena itu adalah data hasil penelitian kita. Data primernya ada di dalam lampiran. Bagaimana cara kita menuliskan judul penelitian yang baik? Kita mulai dari judul dulu ya. Jadi judul adalah pintu masuk pertama dalam suatu makalah, termasuk juga skripsi. Ya. Judul sangat menentukan nasib suatu makalah, apakah akan dibaca atau tidak. Maka kita harus menulisnya secara cermat dan teliti. Jadi judul itu adalah gambaran tentang apa yang kita kerjakan. Ya, tapi judul juga tidak harus dibuat secara panjang lebar. Dia ditulis secara ringkas. Ringkasan yang paling ringkas dari makalah, tapi tetap informatif untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang dilaporkan atau apa yang sudah dikerjakan. Jadi apa yang sudah kita kerjakan itu harus tergambar dalam judul. Parameternya, metodenya mungkin ya, cara kerjanya, dan lain sebagainya itu harus terlihat. Walaupun mungkin tidak semua informasi itu harus ditampilkan di dalam judul. Jadi kita harus pandai-pandai merangkai kata-kata yang cocok sebagai ringkasan yang paling ringkas dari apa yang kita kerjakan. Ya. Judul harus cocok dengan isi tulisan, mengandung unsur kebaruan dan manfaat penelitian. Kalau bisa itu kelihatan di dalam judul. Ya, makanya biasanya judul sebaiknya ditulis terakhir kali setelah semua bagian makalah itu rampung ditulis. Misalnya kalau kita menulis artikel ini, judulnya apa sih yang pas? Nah, kita lihat dulu pekerjaan kita sampai mana, apa yang kita kerjakan, hasilnya bagaimana, baru nanti akan terlihat judul yang pas, yang cocok itu seperti apa. Ya memang susah-susah gampang ya menuliskan judul itu, apalagi judul yang betul-betul informatif. Ya. Oke, di sini ada trik cara menuliskan judul penelitian atau judul makalah yang baik ya. Pertama, susun daftar kebaruan, ide yang ingin dicapai atau tujuan penelitiannya ya, masalah yang akan diangkat serta manfaat penelitiannya. Kemudian dari situ
kita rangkai, ya, kita susun data tersebut menjadi sebuah judul yang simpel, bukan kalimat panjang yang mudah dimengerti. Cek kembali judul agar lebih spesifik pada sasaran yang ingin dibahas. Jadi sebisa mungkin judul itu harus menggambarkan tujuan penelitian kita. Sasaran kita itu mau sampai kemana. Nah, itu semua harus ditampilkan di dalam judul. Ya, tapi dengan kalimat yang ringkas. Oke, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Contoh judul yang baik. Nah, ini saya ambil dari Journal of Material Cycles and Waste Management ya. Jadi ini jurnal ilmu material dan manajemen pengelolaan limbah ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Ini judul artikel jurnal ya. Dalam bahasa Inggris, High Compressive Strength of Foam Waste and Polyvinyl Acetate Composite Containing Silica Nanoparticle Filler. Ya. Jadi ini adalah satu judul penelitian ya tentang komposit ya, yang dibuat dari polyvinyl asetat dengan limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga itu mungkin limbah sayuran misalnya atau limbah anorganik ya. Di mana di dalamnya mengandung silika nanopartikel. Jadi ditambahkan dengan silika sebagai fillernya. Jadi dia membuat komposit dari polyvinyl asetat yang dikombinasikan dengan limbah rumah tangga ya, home waste yang limbah rumah tangganya di sini tidak tergambar apakah dia organik atau organik ya. Tapi dia memiliki kemampuan high compressive strength. Jadi komposit ini punya daya pegas yang kalau kita tekan itu dia tidak mudah putus ya. Jadi mungkin ini bisa digunakan sebagai pengganti kantong plastik misalnya ya. Material Cycles ini kan berarti ini tentang jurnal jurnal daur ulang misalnya dari material tertentu dari limbah yang bisa digunakan untuk untuk mengatasi permasalahan lingkungan misalnya. Sekarang kan permasalahan lingkungan itu adalah plastik ya. Plastik itu sukar terdegradasi. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk pengganti plastik tapi punya daya kompresif yang kuat. Jadi artinya dia tidak mudah sobek gitu ya. High compressive strength ini artinya berarti dia kalau ditekan itu dia tidak cepat rusak gitu ya. Nah, ini ya mungkin bisa juga kita aplikasikan di bidang pengolahan limbah, misalnya bukan pengolahan limbah ya, mengganti alternatif bahan-bahan yang tidak mudah terdegradasi ya, dengan adanya campuran komposit antara bahan plastik dengan limbah rumah tangga. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat menarik ya. Jadi kelihatan sekali ini tujuan penelitiannya. Apa yang saya jelaskan barusan, saya hanya lihat dari judulnya saja. Mungkin Anda juga bisa menangkap apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini. Ya, jadi itu contoh judul yang bagus ya. Jadi dari judulnya orang sudah bisa melihat apa sih sebenarnya isi dari makalah ini, atau apa sih isi dari penelitian. Kemudian sistematika dalam penulisan skripsi itu tentunya ada aturannya ya. Bagaimana
poin-poin yang harus diikuti dalam penulisan skripsi ini. Ya, ada yang namanya bagian awal atau bagian muka, ada bagian isi ya, atau bagian utama. Nah, bagian awal atau halaman depan lah istilahnya gitu ya. Itu berisi sampul, halaman sampul itu berarti cover ya, cover maksudnya, bukan sampul dalam artian sampul plastik gitu. Tapi cover, kemudian lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tamu, daftar gambar, dan daftar lampiran. Ini disebut sebagai halaman muka atau bagian awal. Nah, nanti ada yang namanya bagian utama atau bagian isi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, termasuk bagian akhir yaitu lampiran. Ya. Oke, kita mulai dari halaman muka dulu ya. Halaman muka ini contoh sampul skripsi ya. Di sini ada judul, tulisannya dengan menggunakan Times New Roman ya, stylenya. Halaman sampul skripsi memuat judul, nama lengkap mahasiswa, jangan disingkat. Jadi Anda kalau ada nama, penulisan nama, di sini nggak boleh ada pakai singkatan, harus nama lengkapnya. Kemudian logo universitas, nama program studi, nama fakultas, nama universitas, dan tahun kelulusan. Jadi tahun yang ada di dalam sampul ini tahun pada saat Anda sidang, bukan pada saat Anda membuat skripsinya. Mungkin Anda membuat skripsi tahun 2020, tapi disidangkannya di tahun 2021. Maka dituliskan di bawahnya ini adalah tahun pada saat dia diterbitkan, bukan pada saat dia dibuat. Diterbitkan itu ya berarti pada saat dia diseminarkan atau disidangkan. Ya. Kemudian ada tahun hijriah juga di situ ya, selain tahun Masehi. Jenis hurufnya Times New Roman 14 ini untuk yang di atas. Spasinya 1,5, margin kiri kanannya 4,333. Di sini 4 kiri, atas 3, kanan 3, bawah 3 cm. Kemudian logo tidak ada tulisan atau moto di bawahnya, jadi dia polos. Logo WIN-nya ini tidak ada tulisan knowledge, piety, and integrity gitu. Jadi hanya seperti ini dengan ukuran 5 kali 5 cm. Jangan terlalu besar. Logo itu tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya, biasanya sekitar ya ukuran yang proporsionalnya adalah 5 kali 5 cm. Kemudian, nah halaman muka bagian dalam, ya halaman sampul bagian dalam, ini juga sama. Jadi ditulis Times New Roman dengan ukuran 14, spasinya 1,5, kemudian di dalamnya ada tulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kimia. Program studi kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jakarta. Nah, bedanya di sini kalau di bagian dalam ada tulisan skripsi, kalau di luar nggak ada tulisan, ada tulisan skripsinya tapi tidak ada tulisan seperti ini, gitu ya. Kemudian di bagian dalam ada NIM, ya selain nama. Tapi kalau di halaman depan hanya nama saja. Ke bawahnya sama ya. Nah, kemudian di sini ada lembar pengesahan. Isinya adalah judul penelitiannya, ya. Kemudian nama mahasiswa, NIM, program studi, fakultas, universitas. Ya. Lalu di bawahnya ada kolom tanda tangan. Pembimbing 1, pembimbing 2, nama dan NIP ya, lengkap, termasuk mengetahui ketua program studi kimia. Ya. Nama dan NIP-nya juga. Kemudian di halaman berikutnya, kalau ini kan lembar pengesahan skripsi. Di berikutnya ada lagi yang namanya lembar pengesahan ujian skripsi. Nah, ini biasanya ditandatangani pada saat skripsi itu sudah disidangkan. Jadi kalau ini sudah disidangkan,
nanti ada tanda tangan penguji di sini. Penguji 1, penguji 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Ketua program studi, dekan. Jadi ini dianggap sudah, kalau sudah melewati ujian sidang skripsi berarti baru disahkan. Artinya kalau sudah masuk ke tahapan ini berarti Anda sudah dianggap lulus, ya, menyampaikan hasil ujian sidang skripsi ini dan mendapatkan persetujuan dari penguji. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam draft skripsi yang final, ya, setelah Anda sidang munakosa. Tapi kalau sebelum biasanya cukup yang ini aja, tanda tangan lembar pengesahan awal. Lalu ada lembar pernyataan orisinalitas, ya, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai skripsi atau karya ilmiah lain pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Jadi ini pernyataan tentang orisinalitas, ya, bahwa skripsi ini memang betul-betul hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Tanda tangan biasanya di atas materai, ya. Itu untuk halaman pernyataan dan halaman sampul, ya. Kemudian berikutnya ada abstrak. Abstrak termasuk halaman muka juga, ya. Abstrak adalah ulasan singkat atau bisa dikatakan ringkasan mengenai alasan penelitian dilakukan atau tujuan penelitian, pendekatan atau metode yang dipilih, hasil yang diperoleh, dan simpulan dari hasil kegiatan tugas akhir. Jadi abstrak ini merupakan ringkasan dari apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda dapatkan, apa tujuan penelitian Anda, ya. Biasanya ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di sini bilingual untuk abstrak, ya, kecuali bagian materi isi nanti dalam bahasa Indonesia saja. Narasinya dibuat satu paragraf dan panjangnya tidak lebih dari 200 kata. Abstrak terdiri dari rumusan masalah atau tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan penekanan pada temuan baru, serta implikasi disajikan secara informatif dan faktual. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam penulisan abstrak tidak boleh ada pengacuan daftar pustaka, tidak boleh ada kutipan atau sitasi, pengacuan pustaka, gambar, dan tabel tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada sitasi. Singkatan hanya digunakan jika masih digunakan lagi dalam bagian abstrak. Jadi, kalau kita misalnya tadi ada kata-kata yang disingkat, maka di awal itu harus disampaikan singkatannya itu apa, ya, pada saat kita menuliskan pertama kali. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, dan ungkapan terutama dalam bahasa Inggris, ya. Biasanya ini yang sering terjadi kalau kita menggunakan sarana pengolah kata yang dari komputer seperti Google Translate gitu, ya. Mungkin kata-katanya kadang-kadang harus harus direformulasi lagi atau harus dipastikan kebenaran ejaan. Kalau ejaan sudah pasti biasanya kalau menggunakan. Tapi tata bahasanya yang kadang-kadang mungkin masih tidak tepat. Biasanya kalau kita ingin melihat apakah ejaan kita sudah sesuai, tata bahasanya sudah bagus, kita menggunakan sarana pengolah kata seperti Grammarly, ya, dalam bahasa Inggris. Sekarang Grammarly itu ada yang free, walaupun fiturnya terbatas, ya. Kalau mau yang bagus, ya kita gunakan yang premium untuk mengecekkan bahasa Inggris, ya, dari sisi tata bahasa. Jika menggunakan mesin penerjemahan, misalnya seperti Google Translate tadi, periksa ulang mutu dari hasil terjemahan tersebut, ya. Lalu pada bagian akhir abstrak dicantumkan kata kunci, ya, kata kunci atau keyword tidak lebih dari 5 kata. Jadi maksimal 5 kata, minimal 3 kata, ya, dan disusun berdasarkan alfabetik dari yang huruf depannya A sampai Z, ya, jangan ditukar-tukar. Jadi itu gambaran tentang cara penulisan abstrak, ya. Kemudian
Nah, ini contoh ya, saya tampilkan contoh abstrak yang ada dalam skripsi ya. Jadi biasanya dia hanya berupa satu paragraf ya, dia karena satu paragraf dikasih tanda ditonjolkan ke dalam gitu ya. Kemudian di judul itu dituliskan nama penelitinya, lalu judul penelitiannya, misalnya di sini sintesis dan karakteristik Fe2L2TiO2 misalnya. Sebagai adsorben gelombang elektromagnetik, dibimbing oleh siapa pembimbing satunya, siapa pembimbing duanya misalnya, ya. Lalu di dalam abstrak sendiri di situ ada tulisan tujuan penelitiannya apa? Sintesis material adsorben gelombang elektromagnetik berbasis pseudobioreaktor bertujuan untuk membuat material yang dapat berfungsi sebagai peredam paparan gelombang elektromagnetik pada peralatan elektronik ya, telekomunikasi. Nah, ini berarti untuk meredam paparan dari HP misalnya ya. Digunakan material yang kira-kira bisa mengabsorpsi radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, tujuannya kelihatan kan di sini ya. Kemudian metodenya bagaimana? Ya. FeLaTiO2 disintesis dengan metode kopresipitasi dengan cara rekayasa struktur material. Ini caranya ya seperti ini. Kemudian material dikarakterisasi dengan XRD untuk mengetahui fase yang terbentuk, SEM-EDS untuk mengetahui morfologi, PSA untuk menentukan ukuran partikel, PSM untuk mengetahui sifat magnetik, dan PNA untuk mengetahui kemampuan serapan gelombang elektromagnetik. Nah, ini kan metodenya. Hasilnya, kondisi optimum material ini diperoleh pada suhu sekian dengan nilai X ini, di mana fase yang terbentuk adalah ini dengan ukuran partikel sekian, bersifat paramagnetik, nilai konvergitasnya yang berkaitan dengan serapan gelombang elektromagnetiknya adalah sekian-sekian ya. Berarti nanti di sini kita bicara hasil. Terakhir ya, frekuensi sekian-sekian ya, dengan merupakan komposisi terbaik untuk mendapatkan material yang memiliki kemampuan penyerapan gelombang elektromagnetik tertinggi. Jadi dia mengatakan bahwa hasil sintesis ini ya memiliki kemampuan menyerap gelombang elektromagnetik pada kondisi yang optimum ini ya. Kemudian kata kunci di sini dari adsorben, gelombang elektromagnetik, kopresipitasi ya, reaksinya ya, SEM-EDS. Jadi ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kemudian yang bahasa Inggrisnya, ini contoh yang lain ya. Emilia Fatmawati, ethanolic extract of Eugenia polyantha leaves and its function as an alpha amylase inhibitor. Jadi dia bicara tentang ekstrak etanol dari daun ini apa disebutnya, kalau di Indonesia ada daun salam ya, Eugenia polyantha nous as salam. Jadi ekstrak etanol daun salam dan fraksinya sebagai inhibitor alpha amilase. Sederhana ya, judulnya itu simple tapi menggambarkan apa yang dikerjakan. Jadi dia melakukan ekstraksi dari daun salam dengan menggunakan etanol, lalu dia ujikan sebagai inhibitor alpha amilase. Ya, tujuan penelitiannya ini adalah untuk mendapatkan ekstrak teraktif atau fraksi teraktif dari fraksi etanol ini yang memiliki kemampuan inhibitor terhadap aktivitas alpha amilase dan mengidentifikasi komponen fitokimianya dari masing-masing fraksi. Dapatkan ya phytochemical screening, terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin yang merupakan komponen utama dari fraksi aktif dengan kemampuan inhibisi sebesar 57,5%.
Ya ini cukup sederhana ya. Kemudian kata kuncinya alkaloid, alpha aminase, Regina Polianta, flavonoid, saponin. Ini juga ada 5 kata ya. Jadi seperti itu contoh cara penulisan abstrak, baik yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Jadi dilihat tata bahasanya sudah cukup baik atau belum ya. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan terima kasih biasanya ya. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing, penguji, ketua prodi ya. Kemudian dosen-dosen yang lain misalnya. Nah, urutannya biasanya sih pembimbing dulu, baru penguji, nanti dekan, kaprodi, yang lain-lainnya baru terakhir. Kemudian daftar isi memuat isi karya tulis sebagai petunjuk bagi pembaca yang berminat membaca keseluruhan atau suatu bab dari subbab tertentu. Ya, pola yang dianut adalah pola umum, berdasarkan bab dan subbab. Ya, nah seperti ini ya. Daftar isi, kata pengantar, halaman muka semua tulis dalam huruf besar ya. Daftar isi, daftar tabel. Sini abstrak nggak ada ya? Harusnya ada ya. Abstrak. Oh, abstrak tidak masuk. Sorry. Ya betul. Jadi daftar isi itu dimulai dari kata pengantar. Itu sudah dijelaskan. Disusun berdasarkan bab dengan. Jadi mulainya itu bukan dari halaman pengesahan, tapi dimulai dari kata pengantar. Jadi abstrak tidak masuk dalam daftar isi ya. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Baru masuk bab 1 pendahuluan, subbabnya latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka, absorben gelombang elektromagnetik, ya. Kemudian ini dan lain-lain. Kemudian metode, waktu dan tempat, alat dan bahan, diagram alur penelitian, prosedur penelitian, hasil dan pembahasan, ya, karakteristik, fase material PIO2 dan seterusnya. Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Ini cara penulisan daftar isi ya, dengan menggunakan spasi 1,5. Jangan terlalu besar, jangan terlalu rapat. Kemudian daftar tabel dituliskan berurutan ya, dengan dalam halaman yang terpisah dilengkapi dengan nomor halaman sesuai dengan letak penempatannya di dalam isi skripsi. Jadi daftar tabel itu dituliskan secara berurutan, ya, tidak ditentukan berdasarkan bab, ya, tidak tabel 11, tabel 21, tabel 31, tapi tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5 dan seterusnya. Begitu pula dengan gambar, ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini halamannya di sebelah kanan sesuai dengan penempatannya di dalam tulisan. Daftar lampiran juga sama, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Ya, isinya apa? Ya, berlanjut penomorannya 1, 2, dan seterusnya. Ya. Tanpa penulisan tabel dan gambar. Oke, kemudian berikutnya adalah bagian utama. Ya. Isi daripada skripsi kita. Ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Oke, untuk bagian utama mungkin kita lanjutkan minggu depan karena waktunya sudah habis. Ya. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan lagi untuk materi yang sudah disampaikan terkait dengan penulisan skripsi ini? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini juga nanti berlaku untuk penulisan laporan PKL ya. Cuma memang agak sedikit berbeda kalau dalam penulisan laporan PKL itu ada bab tersendiri yang membahas tentang kondisi objektif tempat pelaksanaan PKL-nya. Itu kan di situ ada sejarahnya, ada institusinya ya. Tapi secara penulisannya hampir sama.
formatnya mengikuti penulisan skripsi, dari mulai cover depan, lembar pengesahan, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Yang membedakan tadi ya adanya apa namanya informasi mengenai tempat pelaksanaan PKL-nya, ya, gitu. Kemudian untuk PKL ini harusnya Anda sudah mulai mengumpulkan ya di bulan Mei ini, karena menurut informasi jika Anda tidak mengumpulkan di akhir Mei ini atau di akhir Juni ya, saya lupa. Pokoknya sebelum akhir semester ini selesai, ya mungkin kalau pertengahan Mei itu sudah kita UAS ya, Anda masih bisa mengumpulkan dan berhak mendapat nilai A kalau tidak melewati tanggal yang ditentukan. Tapi kalau melewati tanggal yang ditentukan, bisa jadi nanti akan ada pengurangan nilai. Ya, jadi itu yang sudah dalam bentuk laporan yang fix ya, yang sudah ditandatangani oleh pembimbing. Bukan laporan pertama yang Anda kumpulkan ke pembimbing. Jadi tanggal tersebut adalah tanggal pengumpulan laporan final yang sudah diperiksa oleh pembimbing. Ya. Ada yang sudah mengumpulkan laporannya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini kita bertemu lagi minggu depan untuk melanjutkan pembahasan tentang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.